Dipicu saling ejek, dua kelompok pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan terlibat tawuran. Beredar viral video ambulans ikut rombongan pengantin dan bawa seserahan untuk pernikahan. Usai demo yang berlangsung sejak siang, arus lalu lintas di kawasan Harmoni kembali normal. Halo, selamat malam pemirsa. 1 tahun pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin diwarnai unjuk rasa di berbagai daerah. Sementara Presiden Joko Widodo menjamu Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga di Istana Bogor. Bersama saya Aprilia Putri, inilah iNews Malam selengkapnya. Kita awal informasi malam ini, pemirsa, dipicu saling ejek, dua kelompok pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan terlibat tawuran. Tawuran melebar hingga ke jalan sehingga pengendara tidak bisa melintas. Saling serang dengan batu dan anak panah terjadi saat tawuran antar dua kelompok pemuda di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sulawesi Selatan. Tawuran antar warga Kelurahan Pampang dan Sukaria, Kecamatan Panakukang ini terjadi hanya karena saling ejek. Tawuran meluas hingga ke tengah jalan membuat pengendara tak bisa melintas dan harus memutar arah. Tiga rumah di kawasan padat penduduk di Cianjur, Jawa Barat pagi tadi terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Tiga rumah di Gang Nangka, Jalan Raya Hosokraminoto, Cianjur, Jawa Barat, Selasa pagi terbakar. Besarnya kobaran api dan padatnya permukiman membuat api cepat menyebar. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik di salah satu rumah. 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan dalam peristiwa ini. Dan kami langsung tindak lanjuti. Secara kebetulan ini alhamdulillah di TKP sumber air sangat besar sekali dan kami tidak agak kesulitan untuk pengambilan air. Nah, yang terjadi, yang terbakar sampai saat ini 3 rumah. 4 terdampak. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian warga diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Hisan, iNews melaporkan. Ratusan rumah warga di wilayah padat penduduk Dok 9 Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara hangus terbakar. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui sebab kebakaran. Ribuan warga Dok 9 Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara mengungsi setelah rumah mereka ludes terbakar. 2 aula di Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua dan Kantor Arsip Daerah Provinsi Papua digunakan untuk menampung sementara para pengungsi. Sejumlah bantuan telah diberikan oleh berbagai elemen masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Petugas Lab 4 Polda Papua menggelar olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab kebakaran. Petugas mengambil beberapa sampel sisa kebakaran di titik awal api. Tentunya TKP difokuskan di tempat di mana diduga awal mula kebakaran. Sementara terdata di wilayah Jayapura Utara ini yang kebakaran itu ada sekitar 128 jiwa. Kemudian dari beberapa RT ada sekitar 3 RT kalau nggak salah, 3 RT. Kebakaran yang menghanguskan ratusan rumah warga di Pantai Dok 9 diduga berasal dari salah satu rumah warga. Belasan mobil pemadam dan meriam air milik Polda Papua dikerahkan untuk memadamkan api. Jumlah pengungsi mencapai 728 jiwa dan jumlah rumah yang terbakar sebanyak 158 unit.
Dari Jayapura, Papua, Edi Siswanto, Anyus melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Belasan pasien rumah sakit umum daerah Ciamis, Jawa Barat dievakuasi karena atap bangunannya ambruk dan melukai satu petugas. Polisi telah mengambil sampel puing bangunan untuk mencari penyebab ambruknya atap gedung. Atap ruang instalasi gawat darurat di Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis ambruk. Ambruknya atap menimpa ruang data rumah sakit serta sejumlah ruang perawatan di IGD. Tim pun mengevakuasi berkas dan barang rumah sakit. Diskominfo Ciamis juga turut memperbaiki jaringan data RSUD yang rusak karena tertimpa material reruntuhan atap. Tim Inafis dikerahkan untuk mendalami penyebab ambruknya atap lantai 2 gedung ini. Dari tadi malam kita sudah ke TKP, termasuk ngecek korban, ngecek TKP-nya seperti apa, termasuk mengamankan beberapa barang bukti yang ada di TKP. Sementara masih kita dalami untuk proses penyelidikannya. Ambruknya atap lantai 2 RSUD Ciamis, Jawa Barat terjadi Senin malam. 1 orang terluka karena tertimpa reruntuhan atap. Sementara belasan pasien dievakuasi ke ruangan lain hingga rumah sakit lain. Petugas medis juga menyelamatkan peralatan medis dari reruntuhan gedung. Pasien IGD itu ada 13 orang totalnya. 1 orang masuk ICU, 8 orang masuk ke perawatan, dan 3 orang dialihkan ke rumah sakit lain. Pihak rumah sakit menduga ambruknya atap lantai 2 ini karena sudah usang. Diketahui bangunan ini telah berusia 15 tahun ditambah lagi hujan yang terus terjadi akhir-akhir ini. Dari Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Asep Muslim, iNews melaporkan. Sebuah ambulans yang ikut rombongan pernikahan beredar viral di media sosial. Ambulans tersebut rupanya juga membawa seserahan untuk pernikahan. Dalam video amatir yang beredar viral ini terlihat mobil ambulans bersama iring-iringan mobil pengantin melewati jembatan Musi 4 Palembang, Sumatera Selatan. Setelah tiba di lokasi pernikahan, 2 orang turun dari ambulans menggunakan pakaian APD lengkap. Bukannya membawa pasien COVID, kedua orang itu ternyata menurunkan seserahan untuk pernikahan. Lokasi pernikahan ini diketahui terletak di kawasan Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang, Ulu 2, Palembang. Mengetahui kejadian ini, pihak Dinas Kesehatan Kota Palembang melalui juru bicara COVID angkat bicara. Menurutnya ambulans itu bukan milik Dinas Kesehatan pemerintah Kota Palembang, melainkan milik salah satu klinik swasta di Kota Palembang. Pemilik ambulans telah dipanggil oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Palembang untuk diberi teguran lisan dan tertulis. Nah, kita sudah memanggil yang bersangkutan penanggung jawab klinik swasta. Jadi ambulan ini punya klinik swasta dan kita sudah panggil penanggung jawabnya. Kita berikan peringatan secara lisan dan mungkin beberapa hari ke depan akan kita beri juga peringatan secara tertulis. Yudis menambahkan tak sepatutnya ambulans digunakan untuk urusan lain selain membawa pasien sakit. Apalagi ada orang yang turun dari ambulans menggunakan pakaian APD. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Diduga sopir mengantuk, truk bermuatan batu hebel menabrak puluhan taksi dan angkutan kota yang sedang mengantri mengisi BBM. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun truk, sejumlah taksi dan angkutan kota rusak berat. Tabrakan beruntun terjadi di Jalan Dewi Sartika, Jatinegara, Jakarta Timur. Puluhan taksi dan angkutan kota yang sedang mengantri untuk mengisi BBM ditabrak oleh truk bermuatan batu hebel. Akibat tabrakan itu, truk, sejumlah taksi dan angkutan umum rusak berat. Diduga kecelakaan dipicu akibat sopir truk mengantuk. Jadi itu kadang lelah, ngantuk. Jadi nggak sempat ngerem. Itu proses interogasi. Saya tambah tiba-tiba aja sih, saya nggak tahu juga. Tiba-tiba saya udah bisa di dalam. Hancur, saya juga di dalam.
Imbas kecelakaan beruntun ini, arus lalu lintas dari arah Jalan Dewi Sartika menuju Cawang, Jakarta Timur sempat mengalami kemacetan panjang. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kondisi kesehatan Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Hamzahas membaik. Tensi tekanan darah Hamzahas mulai normal dan bisa sedikit berkomunikasi. Anggota Komisi 7 DPR RI Abraham Lunggana siang tadi menjenguk Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Hamzahas di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Usai menjenguk mantan Ketua Umum P3 dan didampingi putra Hamzahas, Abraham Lunggana mengaku kondisi kesehatan Hamzahas berangsur membaik, meski sebelumnya sempat mengalami penurunan. Alhamdulillah ya, sekarang dokter sedang memberikan obat istirahat untuk beliau, ditidurin maksudnya. Tapi karena kalau saya lihat tadi dari alat kesehatan menunjukkan yang sangat luar biasa gitu. Tekanan darahnya 110, di atas di bawahnya 90. Nah, jadi rencananya kalau Bapak sudah bangun dari tidur, ini akan dipindahkan ke kamar. Terakhir sudah sadar sedikit, kemarin udah bisa sholat tidur, cuma ya pagi ini katanya kondisinya sempat drop lagi. Kayaknya masih di ICU, dipindahin mungkin di ICU. Ya masih ada sedikit-sedikit lah, ya masih bisa. Ratusan mahasiswa di Bogor, Jawa Barat juga berunjuk rasa mengkritisi 1 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Kami kembali usai jeda berikut ini.